Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan obat bahan alam dengan materi analisis kontaminasi obat bahan alam. Perkenalkan, terlebih dahulu, saya Siti Jumeirah sebagai moderator, ada Siti Rahmawati sebagai pemateri, Siti Nurfaida sebagai pemateri, Siti Nurfadila sebagai pemateri, Siti Hopiah sebagai pemateri, dan Siti Helmi sebagai pemateri. Materi pertama akan dibacakan oleh Siti Helmi. Waktu Definisi kontaminasi. Kontaminasi obat bahan alam adalah terdapatnya bahan atau organisme berbahaya dalam obat bahan alam secara tidak sengaja. Bahan atau organisme berbahaya tersebut disebut kontaminan. Keberadaan kontaminan dalam obat bahan alam dapat mengakibatkan penurunan nilai estetis serta efektivitas dari obat bahan alam tersebut. Selanjutnya, jenis kontaminasi. Yang pertama itu ada kontaminan biologis, organisme hidup, mikroorganisme, bakteri, dan jamur, usaha binatang, parasit, serangga, dan lain-lain. Yang kedua itu ada kontaminan kimia. Ada mikotoksin, metabolit sekunder yang dihasilkan oleh jamur yang bersifat racun. Terus ada logam berat, yaitu kadmium, tembaga, besi, nikel, timbal, dan seng. Terus ada juga residu peptisida, itu golongan organoklorin bersifat lipofil dan sukar terdegradasi. Dan yang ketiga itu ada kontaminan radioaktif atau uranium. Penyakit yang ditimbulkan itu ada penyakit tertentu seperti diare, kusta, disentri. Kontaminan kimia seperti mikotoksin atau aflatoksin, logam berat, dan residu peptisida dapat menimbulkan penyakit seperti kanker, gangguan sistem saraf, kerusakan hati dan ginjal, bahkan kematian. Kontaminan radioaktif dapat menimbulkan penyakit seperti daya tahan tubuh atau imunitas menurun dan kanker, bahkan kematian. Residu peptisida. Peptisida adalah semua zat kimia dan bahan lain, serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk memberantas rerumputan, mematikan daun, dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan. Memberantas atau mencegah hama-hama air, memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Hopiah. Penggolongan pestisida berdasarkan penggunaannya, yaitu insektisida, fungisida, akarisida, herbisida, rodentisida, nematosida, moluskisida, bakterisida, pengatur atau perangsang pertumbuhan tanaman. Ditinjau dari sudut kimia, klor organik atau organoklor, fosfor organik, karbomat, ditiokarbamat, dekarboksimid, derivat asam ariloksi, piretrin, piretrinoid atau piretroid. Nilai acceptable daily intake atau ADI. Rumus untuk perhitungannya adalah MAC sama dengan ADI dikali B dibagi R dikali 1000 mg per kilogram. B-nya itu berat badan per kilogram, R-nya koefisien makanan gram. Contoh, MAC untuk diazinon
ADI yaitu 0,002 mg per kilogram per hari untuk orang dengan berat badan 60 kg. Bila R 400 gram, maka MAC-nya 0,002 kali 60 dibagi 400 dikali 1000, yaitu 0,3 mg per kilogram bahan makanan. Rumus untuk perhitungan batas residu pestisida menurut IEC. ADI dikali M dibagi MDD dikali 100. ADI-nya itu Acceptable Daily Intake yang diterbitkan oleh FAO WHO dalam miligram per kilogram berat badan. M-nya berat badan dalam kilogram, yaitu 60 kg. MDD-nya itu Daily Dose of the drug dalam kilogram. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Rahmawati. Iya, duduk. Analisis residu pestisida. Analisis residu pestisida harus mampu mendeteksi jumlah pestisida yang sangat kecil dalam ukuran bahkan sampai PG dalam suatu sampel konsentrasi dalam BPJ atau ppm, BPM atau ppb, PPT. Perlu metode analisis serta peralatan yang peka. Idealnya perlu metode analisis yang dapat digunakan untuk mendeteksi secara kualitatif dan kuantitatif sebanyak mungkin jenis pestisida metode polifiden. Tahap-tahap analisis residu pestisida: ekstraksi, pembersihan, clean up, ekstrak, deteksi, kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis residu pestisida dalam makanan dan atau komoditas. Adanya peningkatan kebutuhan akan metode analisis yang lebih efisien, cepat, dan murah untuk analisis residu pestisida terutama dalam makanan dan komoditas lain seperti bahan obat, asal alam, dan lain-lain. Berkenan dengan meningkatnya permintaan untuk makanan yang bebas residu. Multi residu methods MRM. Single residu methodes SRM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Nurfaidah. MRM atau EMR, MRM dan SRM, baik MRM maupun SRM adalah ruangan lingkupnya meliputi suatu seri tahapan berbeda atau satuan proses yang tujuannya akhirnya adalah mendeteksi dan mengukur kadar pestisida dan pestisida tertentu dalam matriks yang relatif kompleks. Matriks makanan mengandung ratusan atau ribuan zat-zat kimia alami atau buatan yang potensial dapat mengganggu analit pestisida yang diinginkan, seringkali bahkan konsentrasi beberapa kali lipat dari analit. Tahapan umum metode analisis: ekstraksi, memisahkan atau remove analit dari matriks, biasanya dengan ekstraksi menggunakan pelarut. Kedua, pembersihan clean up, memisahkan atau menghilangkan koekstraktan dengan pengerjaan seperti dengan kolom kromatografi, partisi cair-cair atau penguapan. 3. Modifikasi, mengubah analit menjadi suatu derivat yang cepat dengan dianalisis. 4. Resolution, memisahkan analit dari gangguan yang masih ada. 5. Deteksi, memperoleh suatu respon dari analit. 6. Kuantifikasi, mengukur respon dari analit dibandingkan dengan baku atau standar. 7. Konfirmasi, untuk memperoleh keyakinan bahwa metode utama memberikan hasil yang seksama atau benar menggunakan metode yang kedua.
Kontaminasi mikroba dan analisa. A. Kontaminasi mikroba yang berasal dari tanah. B. Kontaminasi mikroba yang berasal dari air. C. Kontaminasi mikroba dari udara. D. Kontaminasi mikroba dari hewan. E. Kontaminasi mikroba selama pemprosesan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Nurfadilah. A. Kontaminasi mikroba yang berasal dari tanah. Tanah mengandung berbagai macam mikroorganisme yang bisa menjadi sumber kontaminasi, seperti jamur, hamir, dan beberapa spesies dari generasi Bacillus, Clostridium, Enterobacter, Escherichia, Micrococcus, Acaligenis, Flavobacterium, Chromatobacterium, Pseudomonas, Proteus, Streptococcus, Leuconostoc, Acetobacter, Actinomycetes, dan bakteri besi. Metode modern yang digunakan untuk penanganan makanan biasanya makanan tersebut dicuci permukaannya dari tanah sehingga akan mengurangi kontaminasi yang disebabkan oleh debu tanah yang melekat pada makanan tersebut. B. Kontaminasi mikroba yang berasal dari air. Air di alam tidak hanya mengandung flora normal, tetapi juga mengandung mikroorganisme yang berasal dari tanah, dan berkemungkinan juga berasal dari kotoran hewan. Jenis bakteri yang terdapat pada air di alam, terutama spesies dari Pseudomonas, Chromobacterium, Proteus, Micrococcus, Bacillus, Streptococcus, atau Enterococci, Enterobacter, Escherichia. Penyediaan air. Dalam penyediaan air dengan kualitas yang NG bagus untuk digunakan dalam proses penanganan OBA. Dan seringkali air digunakan untuk berbagai reaksi kimia dan menentukan kualitas dari bakteri. Persediaan air ini akan melindungi air dari polusi, mungkin bisa dibersihkan dengan sedimentasi pada persediaan air danau dengan saringan pasir atau penyaring yang baik, atau dengan pemberian klor, radiasi sinar ultraviolet, atau dengan pemanasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Jumairah. Kontaminasi mikroba dari udara. Flora tidak hanya mengandung flora normal mikroorganisme. Untuk semua yang ada didapat dari kecelakaan dan biasanya berupa materi suspensi padat atau dari air yang jatuh. Mikroba di udara bisa saja terdapat dalam debu atau bulu kain, tanah, dan sebagainya. Kemudian ada kontaminasi mikroba dari hewan. Sumber mikroorganisme dari hewan yang termasuk flora normal adalah flora yang berasal dari sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Flora normal pada permukaan daging hewan biasanya tidak terlalu penting sebagai mikroorganisme pengkontaminasi dari sistem pencernaan atau sistem pernafasan. Kulit, kuku, dan rambut hanya mengandung sebagian kecil mikroorganisme dari tanah, pupuk, makanan, dan air, tapi penting sebagai mikroorganisme pengurai. Bulu dan kaki unggas menyebabkan kontaminasi yang berat dari sumber yang sama. Kulit dari beberapa hewan mungkin saja mengandung mikrokoki, stafilokoki, dan beta hemolitik. Streptokoki, stafilokoki pada kulit atau pada sistem pernafasan bisa juga ditemukan pada bangkai. Dan produk makanan mentah, feses, dan fesal hewan yang terkontaminasi bisa saja mengandung organisme penyebab demam tifus, termasuk di dalam salmonella. Selanjutnya, sebentar ya guys. Selanjutnya, kontaminasi mikroba selama pemrosesan. Obat bahan alam yang terkontaminasi dari sumber-sumber alami hanya memberikan tempat sementara bagi bakteri sebelum obat bahan alam tersebut akhirnya diolah atau diproses. Kontaminasi pada obat bahan alam bisa saja terjadi pada saat kontak dengan lingkungan, saat obat bahan alam tersebut akan dikemas
dan dari orang yang melakukan pengolahan obat bahan alam. Proses ini diusahakan bersih dan sanitasi dilakukan dalam upaya membebaskan obat bahan alam dari penyebab kontaminasi, dan saat pembungkusan diusahakan bahan yang digunakan untuk membungkus obat bahan alam tersebut tidak menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. Kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu kontaminan atau cemaran dapat diartikan secara luas sebagai semua benda asing yang tidak dikehendaki, baik berupa debu, kotoran, tanah, pasir, potongan tangkai, daun, jasa trenik, serangga, kutu, dan lain-lain, yang mencemari bahan, alat maupun ruangan pengolahan. Kontaminan ada yang mudah dilihat wujudnya, ada pula yang tidak terlihat kasat mata. Yang paling berbahaya adalah yang tidak terlihat seperti bakteri, kapang, kamir, maupun virus. Berikut ada bagan pengembangan tanaman obat atau obat tradisional, mulai dari aktivitas budidaya pasca panen fitokimia. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kualitas simplisia dan outputnya sebagai simplisia standar. Tek farmasi, kualitas ekstra, tujuannya outputnya jamu ekstrak standar. Begitupun uji preklinik, tujuannya untuk mencari tahu keamanan dan efikasi, setelah outputnya itu menghasilkan herbal yang standar. Begitupun dengan uji klinik, tujuannya keamanan atau efikasi, outputnya itu akan menghasilkan fitofarmaka. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.